Pernahkah teman-teman bertanya-tanya bagaimana bisa komputer yang merupakan sekumpulan sirkuit yang hanya paham nyala dan mati sanggup memproses video 4K yang tajam atau game dengan grafik yang berat? Padahal di balik layar tidak ada alfabet maupun warna, hanya ada aliran listrik. Komputer yang kita gunakan terlihat sangat pintar. Padahal sebenarnya mesin ini hanya mengenal dua angka saja, 1 dan 0. Lantas, bagaimana cara angka-angka sesederhana itu berubah menjadi gambar dan kata-kata yang teman-teman lihat di layar saat ini? Halo semuanya, kembali lagi di channel Dunia Kampus dan Teknologi bersama saya, Herdiesel Santoso. Hari ini kita akan bongkar rahasia paling fundamental dari teknologi yang teman-teman pegang sekarang. Kita akan bahas bahasa rahasia komputer. Coba perhatikan ilustrasi ini. Setiap hari, kita menjejali komputer dengan berbagai macam human data, mulai dari teks dokumen, gambar estetik, sampai video resolusi tinggi. Di pikiran kita, komputer itu sangat pintar karena bisa memproses semuanya. Tapi apakah teman-teman tahu, di level paling dasar, komputer itu sama sekali tidak mengerti bahasa manusia. Dia tidak paham abjad, tidak punya telinga untuk mengenali suara, dan tidak punya mata untuk melihat gambar. Di balik semua kompleksitas aplikasi yang teman-teman gunakan, komputer hanyalah kumpulan sirkuit elektronik. Agar mesin ini bisa memahami data kita, semua teks, gambar, dan video tadi harus dipecah dan diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar layar dan chip tersebut, bahasa komputer itu sangat sederhana dan hanya punya dua kosakata, ada listrik atau tidak ada listrik. Jika sebuah sirkuit dialiri listrik, ia akan bernilai 1, on, yang ditandai dengan lampu hijau menyala. Jika tidak ada arus listrik, ia akan bernilai off, ditandai dengan warna kuning redup. Kombinasi miliaran angka 0 dan 1 inilah yang disebut sebagai binary atau bits. Bit adalah unit paling dasar dari segala macam informasi digital di dunia ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya deretan angka listrik 1 dan 0 ini bisa kembali tersusun menjadi huruf yang kita baca? Untuk menjembatani perbedaan bahasa yang sangat jauh antara mesin dan manusia ini, para ilmuwan akhirnya sepakat membuat semacam kamus rahasia. Supaya kita tetap bisa mengetik huruf dan simbol, dibuatlah standar pengkodean karakter. Di masa awal, standar yang paling terkenal namanya adalah ASCII. ASCII ini bertugas menerjemahkan huruf Latin dasar ke dalam kombinasi angka biner. Tapi karena kebutuhan manusia makin banyak, sekarang sistem ini sudah di-upgrade menggunakan standar Unicode. Unicode ini ibarat kamus raksasa. Dia tidak cuma bisa menerjemahkan seluruh huruf dan bahasa di dunia, tapi juga emoji senyum, tertawa, atau menangis yang sering teman-teman pakai di kolom komentar. Sekarang coba teman-teman perhatikan tabel yang muncul di layar ini. Ini adalah wujud asli dari kamus rahasia ASCII yang kita bahas. Kalau teman-teman lihat lebih teliti, di kolom paling kanan, ini ya, ada kolom char atau karakter. Ternyata setiap huruf, angka, spasi,
atau tanda baca yang kita ketik di keyboard sudah dipetakan dan punya nomor identitas rahasianya masing-masing dalam bentuk angka biner. Nah, tetapi teman-teman pasti penasaran gimana cara kerja kamus ini saat kita mengetik satu huruf saja. Mari kita bedah contohnya di slide berikutnya. Nah, supaya nggak pusing melihat tabel yang rame tadi, mari kita ambil satu contoh paling gampang saja. Bayangkan teman-teman lagi mengetik huruf kapital A besar di keyboard. Secara kilat, komputer bakal mengecek kamus ASCII tadi. Oh, ketemu ya, huruf A besar ini punya nomor identitas desimal 65. Tapi, ingatkan aturan mainnya, komputer itu cuma paham tegangan listrik nyala dan mati, alias 1 dan 0. Dia sama sekali nggak ngerti apa itu angka desimal 65. Jadi, angka 65 ini harus diterjemahkan lagi ke dalam bahasa mesin. Disinilah matematikanya bekerja. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan tabel di layar. Komputer menggunakan sistem berbasis 2. Kita punya 8 kotak saklar, atau kita sebut sebagai 8 bit. Yang nilainya kelipatan 2 dari kanan ke kiri, mulai dari 1, 2, 4, 8, sampai 128. Untuk menghasilkan angka 65, komputer harus menyalakan saklar yang mana saja. Seperti yang terlihat, huruf A atau desimal dari 65 adalah hasil penjumlahan dari 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 0. Posisi 2 pangkat 6 itu ada di sini. Sementara 2 pangkat 0 itu ada di sini. Artinya, saklar di posisi angka 64 dan saklar di posisi angka 1 kita hidupkan, diberi nilai 1. Sedangkan sisanya 2, 4, 8 kita matikan, diberi nilai 0. Hasil akhirnya terciptalah deretan kode biner 01, 000001. Konsep yang sama juga berlaku untuk huruf lainnya. Coba teman-teman lihat huruf P. Nilai desimal dari huruf P adalah 80. Komputer tinggal menghidupkan saklar 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 4, alias 64 dan 16. Maka terbentuklah kode mesin 01010000. Jadi, seperti itulah cara komputer merepresentasikan huruf. Semuanya murni hanya dari susunan kombinasi saklar listrik yang nyala dan mati. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana satu huruf diproses. Lalu, bagaimana jadinya kalau kita mengetik sebuah kata atau kalimat utuh? Coba bayangkan, pas teman-teman lagi kirim chat romantis, I love you. Percaya nggak, HP atau komputer kalian sebenarnya sama sekali nggak mengirim kata-kata manis itu secara langsung. Coba perhatikan tabel di layar ini. Di dalam otak mesin, setiap karakter diubah menjadi kode desimal ASCII, kemudian diubah menjadi kode biner dalam 8 bit. Contoh,
huruf I kapital besar diubah menjadi kode desimal 73. Yang binernya adalah 01001001. Terus perhatikan baris kedua. Ternyata karakter spasi yang kosong itu juga ikut dihitung dan diproses. Spasi punya kode desimal 32. Kalau kita konversi ke dalam sistem biner, nilainya adalah 001000000. Proses penerjemahan ini berlanjut terus tanpa henti ke huruf L besar, O kecil, V kecil, E, spasi, dan U besar kapital. Lalu, apa hasilnya? Kalimat I love you yang simple ini bisa dikirim lewat jaringan internet. Wujud aslinya berubah jadi deretan angka 0 dan 1 yang panjang banget seperti yang bisa teman-teman lihat di bagian bawah ini. Sepanjang ini hanya untuk merepresentasikan kata-kata I love you. Perasaan cinta teman-teman yang tulus itu pada akhirnya murni diterjemahkan oleh HP menjadi sekumpulan sinyal listrik yang nyala dan mati yang berlarian secepat kilat. Mungkin teman-teman berpikir, wah, kalau satu kalimat pendek saja harus dipecah jadi deretan kode biner yang panjang banget, pasti proses komputernya bakal lemot dong. Sama sekali tidak. Coba teman-teman perhatikan ilustrasi aliran data kilat di layar ini. Proses dari jari teman-teman menyentuh tombol keyboard sampai hurufnya muncul di layar monitor itu terjadi dalam kecepatan yang tidak masuk akal. Mari kita bedah satu persatu. Langkah pertama, saat jari teman-teman menekan tombol, katakanlah huruf A besar, tekanan fisik dari jari kalian itu langsung diubah menjadi sinyal elektrik. Sinyal ini kemudian melesat masuk ke tahap kedua, yaitu ke otak utama komputer alias prosesor atau CPU. Disinilah CPU bekerja super cepat memproses sinyal tersebut dan menerjemahkannya ke dalam kode biner ASCII seperti 01000001 yang sudah kita bahas tadi. Tapi tugas CPU sudah berhenti di sini. Karena CPU tidak bertugas menggambar, kode biner tadi langsung dilempar ke tahap ketiga, kartu grafis atau GPU. Perhatikan gambar 3. GPU ini ibarat seniman di dalam komputer. Dia yang bertugas mengambil kode angka tadi, lalu menghitung titik koordinat dan warna piksel yang pas untuk menggambar hurufnya. Terakhir, di tahap keempat, monitor menerima instruksi dari GPU dan langsung menyalakan titik-titik cahaya di layar untuk membentuk huruf A yang utuh. Dan tahu apa yang paling keren? Coba teman-teman lihat timeline yang di bagian bawah ini. Seluruh perjalanan estafet yang rumit ini dari jari menekan touch aliran listrik, perhitungan CPU, gambaran GPU, sampai layar menyala, semuanya terjadi dalam hitungan 10 milidetik. Saking cepatnya, mata dan otak kita bahkan nggak sempat sadar kalau ada proses sepanjang itu di baliknya. Bagi kita ngetik, dan hurufnya langsung muncul secara instan. Oke, merangkai huruf secepat kilat dari kode biner mungkin sudah terdengar luar biasa. Tetapi, jujur saja,
memproses teks itu masih tergolong gampang untuk sebuah komputer. Sekarang pertanyaan kita naikkan levelnya. Gimana caranya kalau komputer harus menampilkan gambar, pemandangan, atau bahkan foto selfie teman-teman yang sangat detail? Coba perhatikan ilustrasi di layar ini. Teman-teman harus membuang jauh-jauh bayangan kalau komputer itu menggambar di layar menggunakan sapuan kuas layaknya seorang pelukis. Cara kerja mesin sama sekali tidak seromantis itu. Di mata komputer yang dingin dan logis, sebuah foto yang indah sebenarnya hanyalah sebuah tabel matematika raksasa atau yang biasa kita sebut dengan matriks. Kalau bagian pada gambar ini kita zoom in secara ekstrim seperti yang teman-teman bisa lihat, gambar yang tadinya mulus akan pecah-pecah menjadi ribuan, bahkan jutaan kotak-kotak kecil. Nah, kotak-kotak kecil atau pembentuk gambar inilah yang disebut sebagai piksel. Sekarang, coba teman-teman tatap layar HP atau laptop yang sedang teman-teman pakai untuk menonton video ini. Kalau resolusi layar kalian Full HD, itu artinya ada lebih dari 2 juta piksel di sana. Bayangkan 2 juta kotak mikroskopis sedang berbaris rapi dan bekerja sama secara serentak hanya untuk menampilkan satu frame gambar utuh ke mata teman-teman. Dan bagian yang paling membuat keren, di balik jutaan gambar kotak warna-warni itu, kita kembali ke konsep dasar penyusunan dunia digital. Ya, setiap piksel tunggal ini murni dikendalikan oleh angka biner. Deretan 1 dan 0 di dalam memori komputerlah yang memberikan instruksi pasti tentang warna apa yang harus ditampilkan dan seberapa terang cahaya yang harus dipancarkan oleh masing-masing piksel tersebut. Nah, setelah kita tahu bahwa gambar itu disusun oleh jutaan kotak kecil alias piksel, sekarang pertanyaannya, bahasa seperti apa yang dipakai piksel-piksel ini untuk menentukan warna? Ternyata di dunia digital, gambar punya 4 jenis bahasa utama. Mari kita lihat perbedaannya. Jenis yang pertama dan paling dasar adalah citra biner. Bayangkan sebuah foto gedung megah seperti digambar di atas ini, tapi komputer kalian hanya punya 2 pilihan. Mematikan lampu piksel atau menyalakan secara penuh. Akibatnya, gambar akan berubah drastis jadi seperti siluet. Hanya ada angka 0 untuk hitam pekat dan 1 untuk putih bersih tanpa ada warna di antaranya. Lalu, bagaimana kalau kita ingin gambar yang lebih detail layaknya foto jadul hitam putih? Kita naik kelas ke jenis yang kedua, yaitu citra grayscale. Di sini setiap piksel bukan lagi sekedar saklar on atau off, melainkan bisa diredupkan. Komputer menggunakan angka dari 0 hingga 255. Angka 0 tetap hitam pekat, 255 putih terang, dan angka-angka di tengahnya menciptakan berbagai tingkat gradasi warna abu-abu yang membuat gambar berbentuk seperti ini. Nah, gambar gedung ini terlihat lebih hidup kan dibanding dengan yang atasnya. Tapi tunggu dulu, dunia kan tidak cuma hitam, putih, dan abu-abu. Makanya kita punya jenis yang ketiga. Jagoan kita yang paling sering teman-teman lihat di layar gadget saat ini. Citra RGB.
RGB ini singkatan dari red, green, blue. Alih-alih cuma mengatur terang gelap, setiap pixel dalam gambar RGB itu seolah-olah punya 3 lampu kecil berwarna merah, hijau, dan biru. Ketiga warna ini dicampur sedemikian rupa, lagi-lagi dengan rentang nilai 0 sampai 255 untuk menghasilkan jutaan kombinasi warna yang realistis. Kadang ada juga namanya citra RGBA. Huruf A di belakang itu adalah alfa. Ibarat fitur tambahan, alfa ini fungsinya mengatur seberapa transparan atau tembus pandangnya suatu gambar itu. Lalu, bagaimana sebenarnya matematika di balik warna-warni RGB yang menakjubkan ini? Kita bongkar rahasianya di slide berikutnya. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, RGB itu singkatan dari red, green, blue. Konsepnya simple, tapi sungguh ajaib. Semua warna yang teman-teman lihat di layar saat ini murni cuma hasil pencampuran 3 warna cahaya dasar ini. Kalau lampu merah, hijau, dan birunya dinyalakan maksimal di angka 255 secara bersamaan, jadilah warna putih murni. Nah, supaya teman-teman lebih kebayang gimana proses ini bekerja, mari kita bedah anatominya secara langsung. Coba teman-teman perhatikan gambar tumpukan paprika warna-warni di sebelah kiri layar. Saat kita melakukan zoom in ekstrim ke salah satu titik di bagian paprika yang berwarna kuning, wujud aslinya langsung terbongkar. Teman-teman bisa lihat sebuah tabel pixel di mana setiap kotaknya menyimpan instruksi sekaligus nilai R, G, dan B-nya, red, green, dan blue-nya. Coba perhatikan satu kotaknya. Untuk menghasilkan warna kuning kemerahan yang sangat natural itu, komputer diperintahkan untuk menyalakan cahaya merah atau R secara penuh di angka 255, cahaya hijau G cukup tinggi di angka 222, dan cahaya biru atau B diredupkan di angka 97. Percampuran angka sederhana inilah yang sukses memanipulasi mata kita untuk melihat sebuah warna yang indah. Sekarang, untuk melihat betapa berbedanya bahasa gambar ini, coba kita lirik gambar di sebelah kanannya, yaitu citra biner. Nah, sangat kontras kan? Saat kita membedah gambar sketsa garis atau bunga teratai hitam putih tersebut sampai ke level pixel, kita akan menemukan perpaduan angka ratusan seperti RGB. Karena ini adalah format biner yang paling purba, isi tabelnya murni hanya susunan angka 1 dan 0. 1 untuk titik putih, terang, dan 0 untuk mematikan pixel menjadi hitam pekat. Tidak ada kompromi warna di antaranya. Nah, luar biasa kan? Dari sekedar saklar 0 dan 1 ini, sampai perpaduan matematika RGB yang kompleks, komputer berhasil merangkai ulang dunia nyata ke dalam layar digital di depan mata kita. Sekarang, mari kita lihat lebih jelas bagaimana wujud asli dari citra grayscale. Coba perhatikan gambar di layar. Di sebelah kiri ada foto motor klasik hitam putih. Ini adalah pemandangan utuh yang ditangkap dan dipahami oleh otak di mata kita. What we see. Tapi, apakah komputer melihat bentuk motor yang sama? Tentu saja tidak. Coba perhatikan gambar di sebelah kanan. What computer see. Bagi komputer, foto motor yang keren itu wujud aslinya hanyalah tumpukan angka-angka yang berbaris rapi membentuk sebuah matriks raksasa. Angka-angka yang teman-teman lihat di situ bukanlah angka sembarangan.
Itu adalah nilai desimal yang berkisar antara 0 sampai 255. Total ada 256 tingkat warna abu-abu. Citra ini menggunakan sistem 8 bit. Jadi, meskipun di matriks tersebut kita melihat sebagai angka puluhan atau ratusan, pada akhirnya angka-angka seperti 45, 90, atau 255 itu akan dikonversi kembali ke bahasa biner, deretan angka 1 dan 0. Deretan biner inilah yang menjadi instruksi pasti bagi layar untuk mengatur intensitas cahayanya, mulai dari titik hitam pekat di bagian ban motor, gradasi abu-abu di aspal, hingga kiluan putih terang di tangki bensin. Nah, setelah kita melihat versi abu-abu, sekarang mari kita masuk ke dunia penuh warna. Coba perhatikan tabel citra RGB di layar ini. Di sini kita mulai melihat bagaimana sihir warna yang sebenarnya terjadi. Teman-teman mungkin sering melihat desainer atau programmer menyebutkan kode warna menggunakan tanda pagar, seperti pagar FF8000. Itu disebut kode heksadesimal. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan angka biner 1 dan 0 yang kita bahas dari tadi? Hubungannya sangat erat dan logis. Mari kita bedah baris pertama, warna orange. Untuk menciptakan warna orange, komputer mencampurkan warna merah atau red senilai 255, warna hijau atau green senilai 128, dan warna biru atau blue senilai 0. Angka-angka desimal ini, dari 0 sampai 255 ini, adalah cara manusia memahaminya. Tapi bagi komputer, angka 255 ini adalah 111111111 dalam biner. Dan angka 128 ini adalah 100000000 dalam biner. Lalu, di mana posisi heksadesimal? Heksadesimal adalah jalan pintas agar manusia lebih mudah menuliskan deretan biner yang panjang. Angka biner 1111111 atau 255 ini disingkat menjadi FF. Angka 1000000 atau 128 ini disingkat menjadi 80. Dan angka 0000000 ini disingkat menjadi 0. Jadi saat teman-teman menuliskan kode warna pagar FF8000, teman-teman sebenarnya sedang memberi perintah singkat kepada komputer untuk menyalakan lampu merah secara penuh, lampu hijau setengah kekuatan, dan mematikan lampu biru. Coba lihat baris lainnya. Warna pink green itu memiliki nilai biru yang kecil, atau 25. Tapi warna hijau atau green yang cukup kuat, yaitu 110. Dalam bahasa mesin, ini adalah deretan 24 bit biner yang sangat spesifik seperti yang teman-teman lihat di kolom paling kanan. Jadi, baik itu angka desimal, kode heksadesimal, ataupun warna-warni indah di layar, semuanya ujung-ujungnya akan diterjemahkan menjadi deretan 1 dan 0 agar bisa dipahami oleh sirkuit elektronik komputer kita. Luar biasa, bukan? Sekarang, mari kita bedah proses konversinya secara langkah demi langkah agar teman-teman bisa melihat bagaimana satu warna berubah dari angka desimal biasa menjadi bahasa mesin yang rumit. Pertama, kita ambil contoh warna merah murni. Dalam standar RGB, merah murni adalah 25500. Kita mulai dengan mengkonversi angka desimal 255 ke basis 16 atau heksadesimal. Hasilnya adalah FF.
Karena hijau dan birunya adalah 0, maka nilai heksadesimalnya adalah tetap 00 dan 00. Jadi, kalau kita gabungkan menjadi kode heksadesimal, nilainya adalah FF0000. Inilah kode yang biasanya teman-teman masukkan di aplikasi desain atau HTML. Tapi, lihat apa yang terjadi di tingkat yang lebih dalam dari kode FF0000 ini. Ketika diubah menjadi biner 24 bit, nilainya adalah 111111111 itu untuk FF. Dan untuk 0 yang lainnya, nilainya tetaplah 0. Dan jika deretan biner panjang ini kita konversi kembali menjadi satu angka desimal utuh, hasilnya adalah 1671160. Angka rahasia inilah yang sebenarnya dipegang oleh sistem memori komputer untuk satu titik warna merah. Nah, sekarang kita coba untuk warna gold atau warna emas. Warna emas ini terdiri dari merah, nilainya 255, kemudian hijau, nilainya 215, dan biru, nilainya adalah 0. Merah 255 tetap menjadi FF dalam heksadesimal. Namun, perhatikan warna hijau. 215 dalam desimal jika dikonversi menjadi D7 dalam heksadesimal. Maka kode heksadesimalnya adalah FFD700. Lagi-lagi komputer akan melihat ini sebagai rangkaian instruksi listrik biner yang spesifik. Nilainya adalah, bisa dilihat ya, ini adalah nilai biner dalam warna emas. Perhatikan bagaimana bagian tengahnya berubah, karena ada unsur warna hijau di sana. Dalam angka desimal tunggal, warna emas ini bernilai 16.766.720. Nah, dari dua contoh ini kita bisa melihat polanya. Sesulit apapun warnanya, komputer akan selalu menyederhanakannya menjadi deretan 1 dan 0. Inilah cara komputer melukis dengan menghitung angka-angka secara luar biasa cepat dan presisi. Jadi intinya, sekeren apapun video YouTube yang teman-teman tonton ini, secantik apapun foto di Instagram teman-teman, dibaliknya hanyalah deretan angka 1 dan 0 yang bekerja tanpa henti. Menakjubkan bukan? Kalau teman-teman merasa pikiran teman-teman makin terbuka setelah nonton video ini, pastikan klik tombol like dan subscribe channel ini, supaya nggak ketinggalan rahasia teknologi seru lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.